Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Khusus untuk video kali ini, saya tidak membahas tentang Word dan Excel, tapi saya akan membahas tentang pertanyaan salah satu dari konten saya, yaitu tentang bagaimana contoh nyata dari QCC. Nah, jadi minggu lalu ada yang sudah dibuatkan, lalu saya akan coba menjelaskan. Di sini adalah contoh nyata dari QCC, namun saya tidak bisa menjelaskan atau menginformasikan dari perusahaan mana QCC ini berasal karena terkait dengan kode etik. Oke, berikut adalah schedule QCC. QCC kami mulai dari bulan Juli 2011 dan selesai pada bulan Januari 2012. Di mana pada bulan Januari tersebut kami sudah mencoba untuk merencanakan ide perbaikan berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari roda QCC, terdiri dari plan, ada 4 langkah perbaikan, kemudian do, yaitu langkah kelima, check, yaitu evaluasi hasil perbaikan, dan action, yaitu langkah ke-7 dan langkah ke-8. Di mana action ini adalah standarisasi dan rencana pencegahan, dan langkah ke-8 adalah rencana perbaikan berikutnya. Lalu kembali lagi siklusnya ke awal, dan seperti itulah roda dari QCC, di mana PDCA bergulir terus menerus, dan ketika QCC sudah selesai diimplementasikan, standarisasi maka berlanjut kepada perbaikan berikutnya secara kontinual. Jadi untuk jadwal kegiatan ini kita mulai di bulan Juli dan selesai di Januari 2012. Jadi ini adalah contoh yang memang sudah terrealisasi dulu di masa lalu dan alhamdulillah berhasil. Yang warna hitam adalah perencanaan, yang biru tadi adalah realisasi. Nah, berikutnya informasi terkait dengan kami, yaitu tipe bisnis dari suku cadang. Kecepatan dan ketepatan suplai merupakan salah satu penentu keberhasilan shipping dan ekspedisi, bagian dari warehouse yang bertanggung jawab dalam pendistribusian suku cadang ke dealer. Dengan bertambahnya jumlah dealer dan perubahan strategi menjadi go retail, harus diikuti pula dengan pendistribusian yang efektif dan efisien. Pemilihan rute yang dilewati, waktu tempuh, jumlah titik poin, kapasitas maksimum, banyaknya trip merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pendistribusian. Data kenaikan kendaraan di Jakarta, yaitu kenaikan sepeda motor 1.068 unit per hari atau 389.000 unit per tahun. Kenaikan kendaraan roda 4 216 unit per hari atau 78.840 unit per tahun. Penambahan kapasitas jalan adalah 0,01% per tahun. Sumber ini kami peroleh dari www.kompas.com /home/news/megapolitan pada hari Rabu 14 Desember 2011 jam 4:14 sore. Nah, jadi inilah informasi atau latar belakang dari tempat QCC ini kami berasal. Nah, berikut adalah masuk ke langkah pertama QCC, yaitu menentukan tema dan analisa situasi. Permasalahan pada tempat kami pada bulan April 2011 hingga Juni 2011 yaitu yang pertama adalah armada tidak optimal, di mana lokasinya adalah di daerah shipping. Kemudian dengan perincian di bulan April sebanyak 214 case, pada bulan Mei sebanyak 134 case, Juni 97 case, sehingga total adalah 45 case atau 50%. Nah, jika kita lihat ini adalah faktor utama yang dominan adalah armada tidak optimal, diikuti dengan error picker, faktur belum lengkap, salah konfirmasi, salah lokasi, dan salah terima part adalah merupakan masalah-masalah berikutnya secara Pareto yang perlu diselesaikan pada tempat kami. Nah, jika kita definisikan lebih lanjut, maka untuk armada tidak optimal disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama adalah titik poin tidak tercapai atau kiriman tidak sampai tujuan, dan yang kedua adalah kapasitas kurang dari setengah kendaraan namun tetap dijalankan, yaitu di mana pada bulan April 2011 terjadi sebanyak 169 kasus untuk yang kasus pertama dan 45 kasus untuk kasus yang kedua, sehingga total menjadi 214. Begitu pula dengan bulan Mei, 100 kasus pada
poin pertama dan 34 kasus pada poin kedua hingga 334 adalah totalnya, dan begitu pula poin terakhir adalah totalnya adalah terjadi sebanyak 97 kasus. Nah, di sini jika kita lihat karena ini adalah masa dominan, maka ini akan kita coba carikan solusinya untuk dipecahkan. Optimalnya armada dalam pendistribusian dilihat dari kapasitas, muat, dan banyaknya titik poin yang dicapai. Keduanya akan mempengaruhi banyaknya trip, jarak, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengiriman. Kondisi ini akan mempengaruhi lead time pengiriman. Lamanya lead time pengiriman akan berakibat lambatnya respon pelanggan untuk melakukan order berikutnya dan proses on order yang terhambat. Dan ini akan berakibat ketidakpuasan pelanggan dan low sales bagi perusahaan. Berdasarkan data tersebut, maka kami sepakat untuk mengambil tema pemetaan wilayah dengan graf untuk mengoptimalkan operasional armada pengiriman. Berikut target kami, yaitu sebelum QCC adalah jumlah titik poin tercapai adalah sebanyak 8 titik poin. Sesudah QCC kami harapkan akan mencapai 10 titik poin. Rasio titik poin yang tidak tercapai sebelum QCC sebesar 9%, sesudah QCC turun menjadi 5% atau menurun sebesar 44%. Alasannya adalah kesepakatan bersama oleh anggota tim dan kemampuan tim serta faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu berupa alam dan otorisasi. Sebelum QCC kami harapkan sebelum QCC kejadian waktu pengiriman kami mulai dari jam 10 pagi hingga selesai jam 4 sore. Sudah QCC kami akan mulai pengiriman yaitu pada mulai jam 8.30 dan selesai pada jam 4 sore. Oleh karena itu, sebelum QCC waktu pengiriman efektif adalah 6 jam. Sesudah QCC waktu pengiriman efektif bertambah 1,5 jam menjadi 7,5 jam. Di sini kami tentunya sudah memperhitungkan istirahat selama 1 jam dan itu sudah kami hitung dalam masuk perhitungan. Yang kedua, langkah dalam QCC kami yaitu menetapkan target. Target haruslah bersifat SMART, di mana spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Secara kaidah SMART, secara spesifik, operasional armada dilihat dari pencapaian titik poin maksimal yang dapat dicapai dan waktu dan jarak tempuh. Secara pengukuran, berdasarkan perhitungan dan survei lapangan pada saat pendistribusian, berdasarkan achievable sampai mencapai kondisi optimal sesuai dengan yang ditetapkan, realistik yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan tim, dan time bound yaitu target akan dilaksanakan improvement ini adalah 6 bulan yaitu dari bulan Juli hingga Desember 2011. Oleh karena itu, key success faktor kami adalah yang pertama, memaksimalkan kapasitas muat, box full terisi barang. Yang kedua, jumlah titik poin mendekati jumlah tertinggi. Yang ketiga, sampai ke titik poin yang terjauh. Yang keempat, minimal 1 poin dari nomor 1 sampai 3 harus terpenuhi. Dan yang kelima adalah dari segi safety, yaitu walaupun kami dikejar-kejar dengan waktu, kami tetap harus mempertimbangkan safety, yaitu keselamatan dari driver itu sendiri. Berikut analisis faktor dan untuk menemukan sumber penyebab dominan, kami menggunakan fishbone diagram, di mana armada tidak optimal disebabkan karena dari faktor metode ada 5 faktor. Yang pertama adalah perubahan kondisi jalan, yang kedua adalah dealer gabungan, yang kedua adalah tidak ada penjadwalan kedua, yang ketiga adalah dealer baru, yang keempat adalah dealer gabungan, yang kelima adalah kapasitas diabaikan. Kemudian dari faktor lingkungan, yaitu jarak jauh dan banyak titik macet. Dan terakhir adalah dari faktor manusia, yaitu demotivasi dan monitor kurang. Sehingga 9 faktor ini menyebabkan armada menjadi tidak optimal. Berikut analisa faktor untuk menemukan sumber penyebab dominan. Untuk perubahan kondisi jalan, metodenya kenaikan sumber disebabkan karena kenaikan sumber jumlah kendaraan di Jakarta tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. Sebab prediksi kondisi jalan sering meleset, mapping rute sulit dilakukan, dan jumlah titik poin sedikit. Yang kedua, tidak ada penjadwalan trip kedua disebabkan karena fokus loading di pagi hari selesai, tidak cukup waktu untuk memperbaiki jalan yang meleset, sehingga membuat petugas rute tidak berani untuk menjadwalkan. Akibatnya, operasional armada 1 trip per hari sehingga delivery time kecil. Kemudian dealer baru. Informasi yang kami terima kurang jelas
dan tidak mengetahui pasti posisi dealer, sehingga perlu waktu tambahan untuk mencari waktu, alamat tidak ketemu, dan kiriman tidak sampai. Yang berikutnya adalah dealer besar dan kecil bergabung menjadi satu, mengacu kepada wilayah sebagai pendekatan rute. Pengiriman dealer besar tidak sampai disebabkan karena mobil box masuk ke jalur sempit. Yang berikutnya adalah kapasitas diabaikan. Yang penting kiriman tiap mobil selesai. Kemudian yang berikutnya ada faktor lingkungan, jarak tempuh jauh disebabkan karena delivery time jarak antar dealer jauh kemungkinan tidak sampai tujuan tinggi. Banyak titik rawan macet. Posisi dealer di tempat strategis waktu pengiriman pada jam sibuk, sehingga sulit prediksi hasil pengiriman mencapai titik mobil tidak sesuai harapan. Dari faktor manusia yaitu demotivasi. Kondisi jalan yang macet, banyak komplain karena banyak titik poin tidak tercapai, operasional armada tidak optimal, semangat menurun. Kemudian terakhir adalah faktor manusia monitor kurang, sehingga karena fokus ke dalam rutinitas pekerjaan, sehingga hasil kerja tidak terlalu diperhatikan dan performa masing-masing sulit untuk dikendalikan. Begitu adalah faktor-faktor untuk dari lingkungan dan manusia di tempat kami. Angka keempat, kami akan melakukan ide-ide dan rencana perbaikan. Untuk perbaikan pertama yaitu sewa armada per bulan. Solusi ini kami ambil dengan alasan armada yang ada tidak mencukupi, efektif armada solusi yang dibutuhkan, namun perhitungan cost itu sehingga menjadi pertimbangan biaya kami. Yang kedua, sewa armada per hari. Pertimbangannya adalah hanya dalam kondisi tertentu armada tidak mencukupi, tidak efektif karena tidak dibutuhkan armada tidak sedia. Yang terakhir, yang ketiga adalah beli armada juga tidak efektif karena armada yang ada tidak mencukupi, penambahan aset diperlukan persetujuan bertingkat. Dan yang terakhir adalah mapping area, logistik manajemen dan pola pendistribusian, efektif armada bisa dioperasikan secara maksimal, low cost, hard copy map atau digital map. Jadi kita mengambil solusi untuk perbaikan adalah cara keempat yaitu dengan cara mapping area. Berikut ide-ide perbaikan kami berdasarkan selection matrix. Kami ambil ide yaitu yang low cost dan high benefit yaitu poin 1.4, poin 5.3, poin 2.1, poin 3.2, poin 8.2, poin 9.2, poin 4.1, poin 7 dan poin 6.2. Di mana pada poin-poin ini adalah alternatif solusi yang akan kami ambil, diantaranya adalah kapasitas ideal, kemudian yang berikutnya lagi adalah menghitung jumlah titik poin yang mungkin. Nah, berikut adalah rencana ide perbaikan kami dan dengan menggunakan 5W dan 2H, yaitu apa penyebabnya, perubahan kondisi jalan, perbaikannya dengan cara mapping area. Mengapa perlu dilakukan? Karena rute semua area jalan lebih jelas, mempermudah untuk melakukan peramal rute, rute dalam pendekatan wilayah lebih akurat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama, sort semua dealer aktif, bagi menjadi 4 titik area utama, barat, timur, selatan, dan Tangerang, hitung titik poin untuk masing-masing area, berdasarkan data histori diturunkan area menjadi 4 sub area, yaitu barat, timur, Tangerang, dan selatan, barat menjadi barat 1 dan barat 2, timur menjadi timur 1, timur 2, dan timur 3, Tangerang menjadi Tangerang 1, Tangerang 2, dan 3, kemudian selatan menjadi selatan 1, selatan 2, dan 3. Sort dan grouping titik poin untuk sub area atau antar area, cek posisi letak antar titik, lakukan survei, kemudian yang ke-8 adalah pisahkan untuk penyimpangan titik poin, special condition, buatkan hasil mapping, dan lakukan trial dan evaluasi. Kami lakukan pada minggu ketiga, tanggal 23 September 2011, di ruang admin dengan PIC adalah Rudi, Akbar, dan Hartono. Biayanya adalah Rp27.500. Tentunya untuk perbaikan ini kami lakukan secara detail. Implementasinya adalah kami menggunakan 5W2H diagram. Apa penyebabnya? Perubahan kondisi jalan. Kami lakukan dengan mapping area. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah jelaskan cara langkah-langkahnya sama dengan rencana perbaikan.
Kemudian kapan dilakukannya? Yaitu minggu ketiga, tanggal 23 September 2011 dan minggu ke-1 tanggal 3 Oktober 2011. Bertempat di ruang admin dan main warehouse dengan PIC Rudi, Akbar, dan Hartono. Biaya adalah sebesar Rp27.500. Implementasi hasil perbaikan, jumlah dealer untuk titik poin masing-masing area yaitu Barat 1 sebanyak 6 titik poin, Barat 2 sebanyak 36 titik poin, Timur 1 sebanyak 36 titik poin, Timur 2 dan 3 sebanyak 66 titik poin, Selatan 1 sebanyak 24 titik poin, Selatan 2 dan 3 sebanyak 49 titik poin, Tangerang 1 sebanyak 56 titik poin, Tangerang 2 dan 3 adalah 44 titik poin. Titik poin yang gabungan-gabungan merupakan titik poin yang di dua wilayah tersebut ada irisannya, maka kami sebutkan sebagai Timur 2 dan 3, Selatan 2 dan 3, dan seterusnya. Berikut contoh mapping area yang kami lakukan untuk Timur 1, dimulai dari Jalan Jenderal S. Sukamto ke Jalan Raya Bekasi, Jalan Penggilingan, Jalan Keramat, Jalan Enggano, Jalan Sunter Kemayoran, Jalan Ledjen Suprapto, dan selesai. Untuk Timur 2 dan 3, kami mulai dari Jalan Cipinang Raya, Jalan Otista Raya, Jalan Mampang Perapatan, Jalan Condet, Jalan Raya Kramat Jati, Jalan Raya Ciracas, Jalan Bogor Cibubur, Jalan Raya Pasar Minggu, dan selesai. Untuk wilayah selatan, kami mulai dari Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan Muhammad Kafi Sengseng Sawah, Jalan Warung Buncit, Jalan Raya Fatmawati, dan selesai. Untuk selatan dan 2 dan 3 kami bagi menjadi mulai dari Jalan Raya Lebak Bulus, Jalan Otista Raya, Jalan Mampang Perapatan, Jalan Condet, Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jalan Raya Ciracas, Jalan Raya Bogor Cibubur, Jalan Raya Pasar Minggu, dan selesai. Untuk mapping wilayah Tangerang, 1, kami mulai dari Jalan Palmerah Utara, Jalan Kebayoran Lama Raya, Jalan Kedoya Raya, Jalan Pondok Randu, Jalan Peta Selatan, Jalan Raya Sakura, Jalan Raya Tanjung River, Jalan Raya Mauk, dan selesai. Untuk Tangerang 2 dan 3, kami mulai dari Jalan Raya Merdeka, Jalan Prabu Siliwangi JT Uwung, Jalan Raya Cukupa, Jalan Raya Curug, Jalan Raya Serang, dan Jalan Raya Kain Maja, dan selesai. Untuk wilayah barat, kami mulai dari Jalan Raya Pemuda, Jalan Raya Pademangan, Jalan Raya Sawah Besar, Jalan Kebun Jeruk, Jalan Telukung Raya, dan selesai. Berikut penyimpangan wilayah, yaitu Timur 1, terdapat wilayah Jalan Cilincing Raya, dan Jalan Kampung Kandang Sapi Cakung. Untuk Timur 2 dan 3, terdapat Jalan Raya Jatiwaringin, Jalan Raya Bogor, kilometer 77 Pekayon. Kemudian untuk Selatan 1, terdapat penyimpangan yaitu Jalan Raya Condet dan Jalan Raya Fatmawati. Selatan 1 dan 2 terdapat penyimpangan yaitu Jalan Cedodol Raya, Jalan Raya Parung, Jalan Tebang Layang, dan Jalan Pondok Cabe. Untuk Tangerang 1 terdapat penyimpangan di Jalan Raden Wijaya dan Jalan Bandara Villa Taman Bandara. Untuk Tangerang 1 dan 2 terdapat penyimpangan yaitu Jalan Villa Melati Mas. Berikut adalah lokasi rawan macet yang sudah kami tentukan pula titik-titiknya, sehingga ini menjadi pertimbangan kami dan harus ada penyimpangan wilayah agar target dapat tercapai. Jadi ketika targetnya dia itu lokasinya berdekatan walaupun bukan wilayahnya, kami tetap lakukan mapping area terhadap area tersebut dengan armada-armada yang sama. Evaluasi hasil perbaikan, pencapaian titik poin sebelum QCC yaitu sebanyak 8 titik poin pada saat QCC antara 8 hingga 11 titik poin, dan setelah QCC yaitu pada bulan Januari hingga Maret 2012 yaitu tercapai sebanyak 10 dan 11 titik poin. Hasil rata-rata titik poin tidak tercapai sebelum QCC adalah sebesar 13%, kemudian pada saat QCC adalah antara 9 sampai 11%, dan setelah QCC berkurang menjadi 3% hingga 4%. Sehingga total titik poin pada sebelum QCC adalah sebanyak 1.260 titik poin, kemudian pada saat QCC adalah sekitar 1.400 titik poin. Setelah QCC kami bisa mencapai maksimal hingga 2023 titik poin pada bulan Januari 2012 dan 1.835 titik poin pada bulan Maret 2012. Dihitung dari jumlah dealer yang bertransaksi, untuk jumlah dealer yang bertransaksi pada bulan April sebanyak 230, kemudian pada bulan Maret 2012 hingga meningkat menjadi
500 300 maaf dari 312 dealer. Jadi ada cukup peningkatan dan kami dapat mensupport atas peningkatan jumlah dealer yang bertransaksi tersebut dengan armada yang ada. Nah, ini adalah untuk peningkatannya. Berikut evaluasi perbaikan. Sebelum QCC, invoice kami sebesar 18,2 M. Kemudian pada saat QCC, yaitu berkisar antara 16 M hingga 17 M. Ada juga yang mencapai 19 M. Sudah QCC kami dapat mencapai angka 22 M hingga paling tertinggi adalah 22,2 M. Dengan rata-rata invoice penjualan yaitu sebesar setelah QC adalah mencapai 22 M, jadi meningkat dan kami dapat mensupport dari invoice penjualan tersebut. Adalah ketika sebelum QCC nilainya adalah rendah, setelah QCC maka nilainya menjadi meningkat untuk invoice penjualan ini. Artinya armada dapat mensupport atas transaksi-transaksi yang ada pada tempat kami. Berikut adalah rasio return dan invoice dan rasio cost delivery dan invoice. Evaluasi perbaikan. Tren untuk jumlah kebutuhan armada terus meningkat, sedangkan jumlah armada tetap. Ini menunjukkan keberhasilan QCC dalam mengoptimalkan armada pengiriman. Di mana untuk terjadi perbedaan juga untuk antara target pencapaian sebesar 8.45 hingga 8.30 yaitu selisih 15 menit terjadi karena adanya perubahan kebijakan terkait otorisasi approval hard copy dan faktur suku cadang, di mana target time sesudah QCC adalah 8.30 kami mulai menjalankan armada, namun aktualnya karena ada persiapan-persiapan yang perlu kami lakukan, maka time delivery sesudah QCC dapat kami mulai pengiriman pada jam 8:45 menit. Jadi ada selisih sebesar 15 menit. Namun, selisih ini tetap efektif karena sebelumnya kami mulai armada pengiriman dari jam 10, maka setelah QCC kami akan mulai dari pagi hari dari jam 8.45 sehingga akan menjadi lebih efektif. Ini cukup signifikan ya teman-teman ya. Evaluasi perbaikan dari segi quality, cost, delivery, dan safety dan moral. Dari segi quality, sebelum QCC data armada tidak optimal karena titik poin tidak tercapai sebanyak 343 titik poin. Kemudian kapasitas kurang dari setengah tetap jalan sebanyak 102 titik poin. Jumlah armada sebanyak 10 armada. Jumlah dealer sebanyak 230 dealer. Satu armada mengcover sebanyak 23 dealer. Ini dibagi ya, 230 dibagi dengan 10. Kualitas buruk, banyak titik poin yang tidak tercapai. Pemakaian armada kurang optimal. Sesudah QCC, data armada yang tidak optimal yaitu sebesar titik poin tidak tercapai menjadi 167 atau turun 176 atau 51%. Ya, ini dari angka 343 dikurangin 167. Kemudian kapasitas kurang dari setengah kendaraan tetap jalan yaitu menjadi 34, turun sebesar 68 atau 67%. Kemudian berikutnya adalah jumlah armada. Di sini kami ada penambahan armada dari 10 menjadi 12 armada. Kemudian untuk jumlah dealer, terdapat penambahan jumlah dealer juga dari 230 menjadi 305 dealer. Sebelum QCC, satu armada mengcover 23 dealer. Sesudah QCC, satu armada dapat mengcover 25 dealer. Di sini dari segi kualitas lebih baik karena titik poin yang tercapai naik, pemakaian armada lebih optimal. Dari segi cost, biaya sewa armada sebelum QCC adalah 99.444.000. Kemudian rata-rata pencapaian titik cost adalah 8. Setelah QCC biaya sewa armada naik menjadi 113.960.667. Rata-rata pencapaian titik poin adalah sebanyak 11. Nah, di sini jika kita bandingkan pencapaian titik poin dengan biaya sewa dengan pencapaian titik poin, maka 99.440.000 dibagi dengan 8
sehingga per titik poin sebesar Rp12.430.500. Nah, di sini sebelum QCC sebesar 12,4 juta. Lalu sudah QCC walaupun biayanya di sini lebih mahal ya dengan yang sudah QCC, namun angka 113 juta ini kita bagi dengan 11, maka biaya per titik poin adalah sebesar 10.362.788. Dengan biaya satu titik sebelum QCC, maka penghematan sebesar 12.430.500 dikalikan 11 sebesar 136.735.500, sehingga penghematan menjadi 136.735.500 dikurangi sebelum QCC yaitu 113.990.697, maka sebesar 22.744.833 per bulan dikurangi dengan 27.500 menjadi 22.717.333 rupiah. Di sini logiknya adalah kita bagi dengan titik poinnya untuk menghitung efisiensi atau penghematan. Seandainya kita masih menggunakan cara lama, maka pasti nilainya akan meningkat menjadi 113 juta. Lalu secara delivery, sebelum QCC lead time lama karena banyak titik poin yang tidak tercapai. Sudah QCC lead time lebih cepat karena titik poin yang tidak tercapai menurun. Dari segi safety, konsentrasi kerja menurun sehingga potensi kecelakaan kerja tinggi. Sesudah QCC, konsentrasi kerja meningkat. Sebelum QCC, dari segi moral, beban kerja tinggi, terjadi kejenuhan sehingga semangat kerja menurun, kepercayaan dealer turun. Kemudian sudah QCC, kerja menjadi lebih nyaman, semangat kerja tinggi, mengetahui hasil kerja, kemampuan QCC bertambah, dan kepercayaan dealer meningkat. QCC kami anggap berhasil. Berikut kemampuan grafik QCC dari masing-masing anggota tim kami. Langkah ketujuh yaitu standarisasi. Standarisasi kami bagi menjadi dua, yaitu penentuan rute dan pengiriman. Di mana untuk standarisasi ini diperlukan agar QCC bisa mencapai target dan tidak terulang kesalahan yang sama, yaitu dari penentuan rute kami mulai dengan kelompokan semua dealer aktif, kemudian kelompokkan titik poin berdasarkan area dan sub area, kemudian hitung jarak antar titik, lalu sort titik yang mempunyai titik terendah, dalam hal ini sub area. Apakah ada penyimpangan? Jika tidak, maka alokasikan masing-masing area dan tentukan rute pengiriman untuk jadwal pengiriman. Untuk pengiriman itu sendiri kami mulai dengan terima dokumen pengiriman, lalu ada invoice dan surat jalan, kemudian kirim barang ke dealer tujuan, lalu kemudian apakah ada perubahan rute jalan. Jika ada, maka ambil alternatif. Jika tidak ada masalah di jalan, maka serahkan barang dan dokumen, kemudian cek tanda terima di surat jalan dan faktur, dan selesai. Jadi di sini kami standarisasi untuk ininya, langkah-langkahnya. Kemudian yang berikutnya adalah standarisasi juga untuk penentuan rute bagi menjadi 4 area utama dan turunkan menjadi beberapa sub area, yaitu barat dibagi menjadi barat 1 dan barat 2, timur dibagi menjadi timur 1, timur 2 dan 3, Tangerang dibagi menjadi Tangerang 1, Tangerang 2 dan 3, selatan dibagi menjadi selatan 1, selatan 2 dan 3. 2 dan 3 merupakan kondisi gabungan antar sub area. Jumlah titik poin masing-masing sub area yaitu barat 1 sebanyak 6 titik poin, barat 2 36, timur 1 58, timur 2 dan 3 66, Tangerang 1 sebanyak 56, Tangerang 2 dan 3 44, selatan 1 24, selatan 2 dan 3 49. Setting kebutuhan waspada untuk masing-masing sub area. Dalam kondisi minimum, satu poin harus dalam satu kali pengiriman tercapai kapasitas muat, jarak jumlah titik poin, dan jarak tempuh. Jadi harus mempertimbangkan ada kondisi minimum ini, ada dalam satu kali pengiriman mempertimbangkan kapasitas muat juga harus ada optimal, ada jumlah titik poin atau jarak tempuhnya juga harus yang jauh. Rencana perbaikan berikutnya yaitu meningkatkan akurasi stok on hand yang akan kami mulai pada bulan Mei 2012 dan kami rencanakan selesai pada Oktober 2012. Demikian QCC dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa dalam improvement kami berikutnya. We love Indonesia. We love QCC.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.